Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam pada Bapak dan teman-teman. Saya Laurentius Iglesias Pindawan akan memaparkan masalah geometri yang sudah saya buat. Masalah pertama, Theo adalah seorang siswa SMA Gulda yang suka bermain basket sehingga ia mendapat julukan Dewa Basket. Dalam suatu pertandingan bola basket melawan SMA Yesop, Theo ingin menembak bola basket ke arah ring basket, tapi gagal dan memantul dari papan pantul menuju lantai. Anggap bola sudah mengalami gerak parabola dari papan pantul dan sedang jatuh bebas ke lantai. Theo memiliki tinggi badan 160 cm dan jarak ring basket dari ujung kepala Theo adalah 3/4 dari tinggi badan Theo. Serta jarak antara ring basket dengan bola basket yang tidak jatuh bebas adalah 15 cm. Jika setiap pantulan membuat tinggi bola menjadi 2/3 dari tinggi bola sebelumnya, maka berapa tinggi bola basket pada pantulan ke-6? Kita anggap bahwa posisi awal bola basket saat melayang adalah suku pertamanya. Pertama-tama kita cari tinggi ring basket. Misalkan bahwa tinggi basket adalah T. Ya, kita dapat bahwa T sama dengan 1 tambah 3/4 kali 165 cm, di mana kita mengetahui bahwa tinggi ring basket adalah kita mengetahui bahwa jarak dari ujung kepala Theo dengan ujung ring adalah 3/4 dari tinggi badan Theo adalah 3/4 dari tinggi badan Theo, sehingga kita dapat mengetahui bahwa tinggi ring basket adalah tinggi badan Theo ditambah dengan 3/4 dari tinggi badan Theo, atau 1 tambah 3/4 dikali dengan 160 cm, sehingga didapatkan bahwa tinggi ring basket adalah 7/4 dikali 160 cm, yaitu sama dengan 280 cm. Kemudian kita mencari suku pertama atau tinggi bola basket sebelum dia memantul. Kita menganggap bahwa suku pertama ini adalah kita menganggap bahwa posisinya adalah suku pertamanya. Dengan demikian kita mendapatkan bahwa bola basket yang sudah mengalami parabola dan tidak jatuh bebas adalah atau suku dengan menganggapnya bahwa sebagai suku pertama atau A, dapat bahwa A sama dengan T kurang 15 cm, yaitu A sama dengan 265 cm. Kemudian kita mencari eh, pantulan ke pantulan ke-6 dari bola basket dengan menggunakan rumus barisan geometri, ya. Suku N dalam barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sehingga didapatkan bahwa pantulan ke-6 adalah U6 sama dengan A kali R pangkat 6 kurang 1, yaitu A kali R pangkat 5. Didapatkan bahwa suku ke-6 adalah 265 kali 2 pangkat 5 ada 32, dan per 3 pangkat 5 yaitu 243. Dapatkan bahwa suku ke-6 sama dengan 265 kali 32 per 243 sama dengan 34,89 cm atau sekitar 35 cm. Jadi diperolehlah pantulan ke-6 dari bola basket tersebut adalah sekitar 35 cm. Kita lanjut ke masalah 2. Di tengah perkembangan teknologi yang sedang marak di seluruh dunia, dia berpikir untuk menjadi seorang pembuat game. Dia bekerja keras selama berbulan-bulan dan berhasil meluncurkan sebuah game bertemakan FPS atau first person shooter atau semacam game tembakan. Play Store tempat dia merilis gamenya mencatat setiap jumlah unduh atau download yang dilakukan setiap bulannya. Dia melihat catatan pengunduhan gamenya pada bulan kedua mencatat jumlah pengunduhan sebanyak 375 pengguna dan jumlah pengunduhan pada bulan kelima sebanyak 10.125 pengguna. Jumlah pengunduhan pada bulan kedua dan bulan kelima membentuk barisan geometri dengan rasio tertentu. Bantulah dia untuk menemukan total seluruh pengguna yang telah mengunduh atau mendownload gamenya pada sampai bulan ketujuh. Sampai bulan ketujuh berarti ini adalah deret geometri atau SM. Jadi pertama-tama kita diketahui bahwa kita diberikan informasi bahwa eh, pengunduhan pada bulan kedua dan bulan kelima membentuk barisan geometri, sehingga kita bisa menganggap bahwa pengunduhan pada bulan kedua sebagai suku kedua dan pengunduhan pada bulan kelima sebagai suku kelima. Sehingga kita membuatnya dalam bentuk umum dari suku ke N pada barisan geometri, yaitu UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Sehingga kita mendapatkan persamaan bahwa U2 sama dengan A kali R. 2 pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan R pangkat 1 atau R. Kita diberikan informasi bahwa suku 2 adalah 35, sehingga kita substitusikan dan kita memperoleh bahwa persamaan satu yaitu 375 sama dengan A kali R. Dan kita kita buat suku kelimanya dalam bentuk umum, suku KN barisan geometri yaitu U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1 sama dengan A kali R pangkat 4. Kita memperoleh
informasi suhu kelimanya yaitu 10.125 sehingga diperoleh persamaan keduanya adalah 10.125 sama dengan A kali R pangkat 4. Kemudian kita bagi persamaan kedua dengan persamaan satu sehingga diperoleh 10.125 per 375 sama dengan A kali R pangkat 4 per A kali R. Karena ruas kanan sama-sama memiliki A, maka kita bisa mencoret A-nya dan diperoleh bahwa R pangkat 4 per R sama dengan R pangkat 3. Ini kita menggunakan sifat eksponensial, yaitu R pangkat M per R pangkat N sama dengan R pangkat M kurang N. Kita memperoleh bahwa R sama dengan akar pangkat 3 dari 27, sehingga diperoleh bahwa R sama dengan 3. Setelah mengetahui nilai eh, R atau rasionya, kita substitusikan nilai R ke samaan 1. Sehingga diperoleh 375 sama dengan A kali R atau A kali 3. Diperoleh bahwa 375 sama dengan 3A dan A sama dengan 125. Setelah memperoleh nilai A dan R-nya, kita mencari seluruh pengguna yang telah mengunduh gamenya sampai bulan ke-7 atau deret geometri atau SN-nya. Dengan rumus SN sama dengan A dikali A buka kurung R pangkat N kurangi 1 tutup kurung per R kurang 1. Hingga bulan ke-7 berarti S7 sama dengan hanya 125 dan R-nya 3. Hingga diperoleh S7 sama dengan 125 dikali dengan buka kurung 3 per 7, 3 pangkat 7 kurang 1 per 3 kurang 1. Peroleh S7 sama dengan 273.250 per 2 atau S7 sama dengan 136.625. Jadi diperolehlah total seluruh pengunduh gamenya hingga bulan ke-7 adalah 136.625 pengguna. Kemudian masalah ketiga, Kevin adalah seorang peneliti andalan Indonesia yang sedang meneliti sebuah cacing unik bernama cacing Cooks. Cacing Cooks adalah cacing yang dapat membelah menjadi 3 bagian setiap 1 jam jika kepanasan. Kita anggap cacing Cooks merasa panas di lingkungan dengan suhu di atas 27 derajat Celcius dan dapat membelah menjadi 2 bagian setiap 30 menit. Kita anggap bahwa cacing Cooks merasa kedinginan setiap 30 menit jika merasa kedinginan. Kita anggap cacing Cooks merasa kedinginan di suhu di bawah 10 derajat Celcius. Jika Kevin ingin meneliti pembelahan seekor cacing Cooks selama 1 hari penuh, di mana cuaca pada hari itu tercatat di mana hujan terjadi dari pukul 00.00 sampai 7.00, dilanjut dengan cerah dari pukul 7.00 sampai 14.00, kemudian panas terik dari pukul 14.00 sampai 17.00 dan diakhiri dengan hujan dari pukul 17.00 sampai 00.00. Jika cuaca cerah dan cuaca hangat membuat suhu stabil di suhu ruangan atau sekitar 25 derajat Celcius, cuaca hujan akan menurunkan suhu mencapai 8 derajat Celcius, serta cuaca panas terik akan menaikkan suhu hingga 30 derajat Celcius. Maka tepat pada pukul 00.00 di hari esoknya, berapa ekor cacing yang akan dihasilkan oleh Kevin dalam penelitiannya? Pertama, kita mengetahui bahwa dalam soal tersebut, rasio berubah-ubah tergantung pada cuacanya. Kita misalkan bahwa rasio pada cuaca panas sebagai RP dan atau RP rasio pada saat cacing pemanasan dan RD sebagai rasio saat cacing merasa kedinginan. Kita dalam soal kita mengetahui bahwa RP sama dengan 3 setiap 1 jam dan RP sama dengan 2 setiap 30 menit. Untuk kondisi pertama, yaitu cacing mengalami kedinginan karena hujan dari pukul 00.00 sampai 7.00. Kita anggap T adalah durasi waktunya, sehingga kita memperoleh durasi waktunya atau T sama dengan 7 jam. Sehingga kita memperoleh, karena cacing merasa kedinginan, ya, ketika cacing merasa kedinginan, dia akan membelah setiap 30 menit. Sehingga untuk durasi selama 7 jam, kita memperoleh bahwa cacing akan mengalami pembelahan sebanyak 14 kali. 7 jam, 7 jam setiap 14 kali. Yaitu kita anggap bahwa banyak cacing pada awal penelitian adalah 1. Hingga kita memperoleh bahwa suku pertama atau A1-nya adalah 1. Kita cari suku ke-14-nya, yaitu dengan menggunakan rumus suku N pada barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Di mana R-nya di sini adalah RD karena cacing merasa kedinginan. Sehingga diperoleh U14 sama dengan 1 kali 2 pangkat 13 sama dengan 8.192. Untuk kondisi kedua, pada pukul 7 sampai 14.00,
cacing tidak bertambah banyak karena karena pada pukul tersebut cuaca merupakan cuaca hangat sehingga cacing tidak akan mengalami pembelahan. Sehingga pada kondisi ini A2 sama dengan 8192 dan tidak akan mengalami pembelahan tadi. Untuk kasus ketiga, pada pukul 14.00 sampai 17.00, cacing merasa kepanasan karena cuacanya adalah panas terik sehingga menaikkan suhu hingga 30 derajat Celcius. Kita misalkan T adalah durasi waktunya sehingga durasi waktunya adalah T sama dengan 3 jam. Karena cacing merasa kepanasan dan dia akan membelah tiap 1 jam jika merasa kepanasan sehingga kita mencari suku terakhir ketika dia pemanasan adalah U3. Kita cari menggunakan rumus U ke N pada barisan geometri, yaitu U3 sama dengan A kali R. Kita menggunakan RP karena dia merasa kepanasan, sehingga U3 sama dengan kita anggap A-nya di sini adalah 8192. Kita menggunakan A yang sebelumnya karena suku pertamanya adalah 8192 ketika dia pertama kali membelah di kondisi ketiga. Hingga diperoleh U3 sama dengan 8192 dikali 3 pangkat 3 kurang 1 atau 3 pangkat 2 sama dengan 6192 kali 9 sama dengan 73.728 ekor cacing. Kemudian kita lanjut ke kasus keempat, yaitu pukul 5, pukul 17.00 sampai 21.00 cacing tidak akan bertambah banyak karena suhu pada eh, pukul ini merupakan cuaca hangat sehingga suhu stabil di suhu ruangan atau 25 derajat Celcius sehingga cacing tidak akan mengalami pembelahan. Kita anggap bahwa A atau A, A atau suku pertama dan suku terakhir pada kasus ini adalah 73.728. Untuk kasus yang terakhir dan kasus kelima, pukul 21.00 sampai 00.00, eh, cacing akan merasa kedinginan karena pada pukul ini terjadi hujan yang menurunkan suhu hingga 8 derajat Celcius. Kita anggap T adalah durasi waktunya, di mana T sama dengan 3 jam. Sehingga karena cacing akan mengalami pembelahan setiap 30 menit jika merasa kedinginan, maka cacing akan mengalami pembelahan sebanyak 6 kali. Pada kasus ini, eh, kita akan menggunakan suku pertamanya yaitu 73.728 karena eh, posisi awal cacing pada pukul 21.00 adalah 73.728. Kita cari eh, banyaknya cacing pada akhir kondisi atau pada akhir hari dengan menggunakan rumus suku ke N pada barisan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dimana pada kondisi ini adalah U6 sama dengan A kali RD karena cacing merasa kedinginan pangkatkan dengan 6 kurang 1 atau 5 sama dengan 5. Yaitu U6 sama dengan 73.725 kali 2 pangkat 5 sama dengan 73.728 kali 32 sama dengan 2.359.226 ekor. Jadi diperolehlah banyaknya cacing kok sejak penelitian adalah sebanyak 2.359.296 ekor cacing. Sekian dari presentasi saya mengenai masalah geometri. Jadi kesimpulannya, masalah geometri kita dapat menemui geometri dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Sehingga geometri merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih.